وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah masjid atau jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Besar Ar-Rahmah Pasar Benai, Kuantan Singgigi, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya sayangi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan di atas takwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena yang bermanfaat di akhirat adalah sahabat-sahabat takwa. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang bersatu, orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling dekat, nanti di akhirat saling menghujat dan menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Oleh itu kita bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan majlis ini kita dihadirkan padanya dalam keadaan beriman dan bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa tidak? Karena datang ke sini ini berat, luar biasa. Makanya datang ke majelis ilmu dihitung jihad fi sabilillah. Hanya orang-orang yang berani saja, yang penakut tak berani datang mengaji. Ya takut dia nanti banyak ilmu, banyak yang kita tahu, banyak harus dikerjakan, banyak yang harus dihindari. Kalau gitu tidak usah saja ngaji. Ini orang-orang takut, nanti di akhirat baru menyesal. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, majlis ini datang kepadanya memudahkan jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang datang atau menempuh suatu jalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Oleh itu orang yang rajin mengaji, rajin beramal, maka mudah baginya berbuat taat. Tetapi yang malas mengaji tentu sedikit amal dan berat baginya berbuat taat. Makanya ilmu ini semakin diketahui semakin meringankan diri, dan semakin kurang ilmu kita tentang agama ini semakin berat dunia ini. Oleh itu bersyukur sekali lagi kita bisa bertemu, mudah-mudahan semakin meringankan. Jangan justru nanti meninggalkan beban.
Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan senantiasa ada di hati kita, yang kita cintai melebihi cinta kepada siapapun dan apapun, karena sesungguhnya mencintai beliau adalah kesempurnaan iman. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan cinta, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu syai'in ilayya illa min nafsi." Sesungguhnya engkau adalah yang paling aku cintai dari apapun kecuali dari diriku sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar, belum wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Sampai aku engkau cintai lebih dari cintamu kepada dirimu sendiri. Subhanallah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan selawat senantiasa menghiasi majelis-majelis kita, menghiasi bibir kita buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan doa yang paling cepat dikabulkan Allah adalah selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tuan-tuan nampaknya kurang bersemangat atau saya nampak lesu? Hah? Kalau saya nampak lesu wajar dari perjalanan. Ya, dari tadi pagi sudah mulai kegiatan. Tadi ngajar dulu sampai menjelang zuhur, langsung berangkat ke sini. Alhamdulillah. Jadi wajar, tapi tuan-tuan jangan sampai lesu karena nunggu ya. Atau jangannya lama sekali datang terlambat pula. Ya, sehingga saya terlambat sholat. Karena azan langsung qomat tadi ya. Iya. Sebenarnya saya ada proposal berkaitan dengan ini. Saya ajukan di belakang saja nanti. Ada proposal, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak saya ajukan lagi. Ya, insya Allah saya ajukan lagi kalau ada kesempatan. Yaitu tentang masalah azan dan qamat ini. Sekarang atau nanti? Janganlah, tidak jadi kaji nanti. Kita kenapa kata saya? Ya, proposal di akhir saja. Yang mudah-mudahan kaji kita menyenangkan sehingga proposal cepat diterima. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya pertama berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan di sini. Walaupun sebenarnya waktu sangat ini, tetapi akhirnya kita sampai di Benai ini. Nama Benai ini indah di hati saya. Namanya indah, Benai. Apa arti Benai itu? Apa arti Benai? Nggak tahu ya? Bernas. Oh, masya Allah, bernas. Ya, orang-orang sini orang hebat-hebat memang. Masya Allah, tabarakallah. Saya beruntung bertemu dengan orang-orang hebat ini. Berarti kalau hebat-hebat cepat dapat ini, cepat terima kajinya, insya Allah taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi saya sudah diperkenalkan, nama saya sudah tulis ya. Ada DR durian, ada LC lychee, ada MA mangga ya. Anak saya bilang DR itu durian, LC lychee, MA mangga. Maka saya kalau ditulis gelar LC nggak boleh tinggal karena lychee mahal. LC itu mahal. Kalau durian bisa dicari mana-mana. LC hanya di luar negeri. Lychee kan di luar negeri Pak ya. Ada tanaman lychee di Kuansing? Tanamannya lychee. Benar? Nggak pernah saya dengar. Betul? Alhamdulillah. Bisa minta tampangnya? Saya beli. Baik.
Di mana dapatnya? Di mana bisa didapatkan? Bukan orang. Bukan orang ke LC. Kalau mangga alhamdulillah sekarang murah. Di mana-mana ada. Tapi kalau LC, lychee jarang-jarang ada ya. Mungkin di antara ada yang belum pernah makan. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Judul tidak kenal maka tak sayang. Biasa orang tak kenal pasti tak sayang. Tidak kenal ini bisa karena lama tak berjumpa. Ada teman kita sejak SD dulu tidak ketemu-ketemu, dulu kurus kering, sekarang sudah gemuk. Bisa lupa? Bisa lupa? Atau mungkin tak nampak mukanya karena pakai masker. Ya, bisa tidak kenal. Ya tak? Demikian juga dengan agama ini. Dulu ketika Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam dan diajarkan kepadanya oleh Allah tauhid, diajarkan kepadanya tentang Allah subhanahu wa ta'ala, lalu manusia selama lebih kurang 2000 tahun seperti kata Abdullah bin Abbas, habrul ummah turjumanul Quran, ulama besarnya umat yang didoakan Nabi SAW menjadi ahli tafsirnya Al-Quranul Karim, Abdullah ibn Abbas. Beliau mengatakan kana nas ala tauhid, manusia pada asalnya berdasarkan bertauhid, walakin asyayatin ijtalathum, tetapi syaitan merusak mereka, mempedaya mereka. Kapan? Di saat umat sudah jauh dari mempelajari agama. Orang tidak mau mempelajari agama sehingga tidak kenal lagi dengan ajaran agamanya. Lalu datang Allah utus Nabi. Siapa Rasul pertama? Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam di saat mereka sudah tidak kenal lagi dengan yang namanya tauhidullah yang benar, di saat mereka tidak kenal lagi syariat Allah yang benar, karena di saat ilmu tidak ada, di saat ulama tidak eksis, di saat amar ma'ruf nahi munkar tidak tegak, maka lahirlah masa yang disebut dengan masa jahiliyah. Lahir jahiliyah. Walaupun kecerdasan orang dari sejak Allah ciptakan umat manusia, rata-rata mereka diberi akal kan? Diberi akal. Enggak, manusia rata-rata lahir dengan akal atau tidak? Berakal? Subhanallah. Ya orang sini tidak boleh ditanya nampaknya. Hah? Manusia ketika lahir dilahirkan berakal atau tidak? Akal. Sama enggak? Rata-rata sama. Betul? Rata-rata sama. Ada yang cerdas, ada yang super cerdas, ada yang bodoh, ada pun yang super bodoh memang, tapi rata-rata mereka adalah sama. Tetapi kecerdasan kaum muslimin tidak menjamin orang berilmu, tidak menjamin orang berilmu. Maka ilmu itu kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu mesti dipelajari, dan di saat tidak dipelajari, tidak ada yang mengaji, maka lambat laun ilmu itu akan hilang dari masyarakat.
Ketika ilmu hilang, apa yang diandalkan orang dalam beragama? Hah? Kalau sudah tidak ada lagi ulama, apa yang diandalkan orang? Pikiran dan pendapat. Sehingga tidak jarang masalah agama hasil rapat pengurus masjid. Betul? Hasil rapat pengurus masjid. Kalau suara terbanyak mengatakan iya, berarti syar'i. Kalau suara terbanyak mengatakan tidak, berarti tidak syar'i. Tidak percaya tentunya. Dulu di masjid-masjid kita banyak asbak rokok, betul? Sekarang masih ada? Masih juga? Alhamdulillah. Betul? Dulu banyak masih asbak rokok kan? Bahkan ustaz mulai ceramah, alhamdulillah. Sekarang masih ada? Sikit. Ya. Sikit. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Setelah orang mengaji, ternyata berbau mulut kita di masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala min hadhihi asy-syajarah fala yaqrabanna masjidana." Siapa yang makan dari buah ini atau dari pohon ini, yaitu kucai atau bawang daun, jangan dekat semasjid kami. Li'annal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu dengan apa yang membuat manusia terganggu. Menurut tuan dan perempuan, bau rokok enak gak? Sedap. Bagi yang merokok sedap. Ya, bagi yang tidak, alhamdulillah setelah mengaji berangsur-angsur lah. Apalagi masjid dibuat AC pula. Dibuat AC. Ini kaum muslimin. Dulu aneh kalau kita katakan rokok jangan dibawa ke masjid. Kenapa? Ustaz aja merokok. Bahkan hadiah paling istimewa kalau kunjungan ke kiai, misalnya saya tamat darun di Bangkinang, pergi ke syekh, ke kiai, yang paling disenanginya bawa rokok pria punya selera. Pria punya selera 2 slok. Itu sangat berbahaya. Jelas ya? Atau ketika ketemu jemaah haji misalnya, lalu kita bawakan rokok gudang garam 16. Pria punya selera. Itu hadiah istimewa bagi mereka. Kaum muslimin dan muslimat, ya alhamdulillah seiring dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya wawasan, mulai orang kalau ke masjid tidak lagi bawa rokok. Tapi dulu luar biasa penentangan dalam masalah ini. Kembali ke zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di saat mereka tidak lagi berilmu, maka mudah sekali ditipu. Mudah sekali ditipu. Datang syaitan pakai salam. Ya gayanya gaya kiai gitu. Gayanya gaya kiai, mengelabui mereka. Menasihati, wahai saudara-saudaraku, kalian ini adalah orang-orang yang lalai karena berbuat maksiat kepada Allah. Tidak takut kalian kepada Allah. Tentu saja orang-orang itu mesti ada diingatkan Allah takut. Lalu gimana caranya? Kalian kan punya orang-orang saleh sebelum ini. Tidak patut kalian keturunan orang saleh tapi berbuat maksiat. Datuk-datuk kalian dulu. Maka dibuatlah gambar-gambar orang saleh di tempat-tempat mereka berkumpul. Tujuannya apa? Mengingatkan. Melihat mereka ingat beribadah kepada Allah SWT. Selesai satu generasi ini, ilmu juga tidak masuk karena ulama tidak ada lagi, Rasul belum turun lagi, belum diutus lagi. Datang lagi syaitan
Tahu tidak kalian apa gunanya gambar-gambar ini? Dijawab oleh mereka, menurut datuk-datuk kami dulu, untuk mengingatkan kami kepada Allah SWT. Karena orang soleh ini, orang taat kepada Allah, ketika melihat gambarnya kami ingat pada Allah, kami beribadah. Lalu sang syaitan ini, ya kan, syaitan menyamar seperti seorang syekh. Kan syaitan bisa menyerupai orang, kan? Bisa menyerupai. Katanya kalian salah. Orang tak berilmu dibilang salah, ya ngaku aja. Yang benar sebenarnya adalah orang-orang saleh ini dekat kepada Allah. Kalau orang dekat kepada Allah, kalian nak dapat hajat cepat, minta melalui mereka. Minta melalui mereka. Tidak ada yang mengingkari karena tidak ada yang berilmu. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka menyembah langsung kepada, ini yang diceritakan oleh Ibn Abbas, awal kesyirikan terjadi di permukaan bumi. Awal terjadinya kesyirikan di atas permukaan bumi, karena Adam tidak mungkin mengajarkan kesyirikan, syaitan yang mengajarkan. Akhirnya itulah yang terpatri dalam budaya umat pada waktu itu. Ketika datang Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an, beribadahlah hanya kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun, karena Allah tak ampuni dosa orang yang berbuat syirik. Apa alasan mereka? Mau terima? Mereka terima? Sebab Nabi Nuh datang membawa sesuatu yang mereka tidak kenali lagi. Dah hilang. Dasar-dasar tauhid itu sudah hilang. Tidak ada dalam kamus mereka bahwa yang mereka amalkanlah itulah yang sebenarnya tauhid. Itu yang mereka amalkan. Karena tidak ada yang sebelumnya mengingatkan. Ketika datang Nabi Nuh alaihissalam, walaupun Nuh sendiri sebelum diutus jadi rasul, orang cerdas, orang berakhlakul karimah, orang yang senantiasa menyenangkan masyarakat atas pengakuan mereka. Mereka berkata seperti dikisahkan Allah SWT, laqad kunta fina marjuwan, kamu dulu hai Nuh sebelum ini sebenarnya pemuda harapan yang diharapkan akan membangun negeri ini, tapi kok jadinya begini. Nabi Nuh datang membawa tauhid yang tidak lagi mereka kenali. Dalam pepatah Arab dikatakan an-nasu adu ma jahilun. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berapa lama Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh berdakwah berapa lama? Falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama. Nabi Nuh berdakwah bersama mereka siang malam, sembunyi dan terus terang, dengan berbagai cara dan bahasa, dengan lemah lembut sampai kepada peringatan keras. Satu pun tak bermanfaat bagi mereka. Sehingga kisahnya diabadikan surat Nuh dan surat-surat yang lain. Maka bahkan cerita tentang Nabi Nuh termasuk cerita paling banyak dalam Al-Quranul Karim. 950 tahun. Awak baru berdakwah 9 minggu, nak gantung sorban gitu. Tidak ada orang benda ini yang mau didakwahi, Ustaz, katanya. Berat. Nabi Nuh 950 tahun. Tuan-tuan dan puan tahu tak berapa orang yang jadi pengikutnya? Berapa? Sekitar 84 orang. Dalam riwayat lain dikatakan 48 orang. Satu kapal, tidak sampai. Satu kapal dengan
dengan hewan buat satu kapal. Itulah umat Nabi Nuh yang beriman kepadanya. Alasan mereka menolak apa? Apa alasan menolaknya? Ma naraka taba'aka illa allazina hum araziluna badiyar ra'i. Yang ikut kami itu Nuh orang-orang awam, orang-orang yang wawasannya sempit, orang-orang yang tidak punya pikiran panjang, orang-orang yang tidak paham, orang-orang dulu. Tapi memang dalam kisah Heraklius ketika bertemu dengan Abu Sufyan mempertanyakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika dia tanya siapa yang jadi pengikut Nabi Muhammad itu, dijawab oleh Abu Sufyan adalah orang-orang lemah. Kata Heraklius waktu itu, memang yang menjadi pengikut para nabi dan rasul itu di awal-awal adalah orang-orang lemah, sehingga selalu jadi bahan cemoohan. Ma'asyiral kiram, ini contoh nabi yang pertama, 950 tahun berdakwah, tidak sampai satu kapal yang beriman kepadanya. Akhirnya Allah turunkan azab, subhanallah, yang menenggelamkan semua yang ada di dunia pada hari itu, kecuali yang ikut Nabi Nuh alaihissalam. Tak kenal maka tak sayang. Nabi Nuh membawa sesuatu yang tidak dikenali oleh masyarakatnya, padahal mereka berharap Nuh menjadi penerus apa yang sudah menjadi budaya dan adat istiadat negerinya. Tidak mungkin seorang rasul yang maksum dari dosa-dosa besar dan kesalahan mengikuti keinginan masyarakatnya yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Demikian pula datangnya para nabi dan rasul semuanya. Nabi-nabi dan rasul semuanya datang membawa sesuatu yang tak dikenali oleh masyarakatnya. Kenapa? Karena masyarakat lama tidak ngaji. Ini ibarat tubuh bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, ibarat badan kita. Kalau sering terlambat makan, sakit tak? Tubuh kita sering tak makan, sakit tak? Sakit mah ya. Kalau lebih sering lagi tak teratur makannya, gitu juga sama. Kalau tuan-tuan lama tak ngaji atau ngaji tak bergizi, makan tak bergizi, sama kan? Makan juga tapi tak bergizi, sehat? Enggak. Demikian juga lama tak ngaji atau ngaji tak bergizi, rendah gizinya, karena lebih banyak dengan pikiran dan perasaan, kan tak bergizi. Ngaji dengan pikiran perasaan kan tak gizi tak? Akhirnya sakit juga kita ketika datang kajian. Ketika datang kajian yang bergizi, maka akan sakit, kambuh penyakit mahnya. Kambuh penyakit mahnya tak biasa dengan makanan sehat. Padahal makanan sehat itu seharusnya bagus. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setiap nabi dan rasul membawa semua yang mereka bawa sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah utus pada setiap umat rasul. Apa itu dakwanya? An i'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah sembahan-sembahan selain Allah. Datang Nabi Nuh, datang Nabi Lut, dia tentang. Datang Nabi Ibrahim,
ditentang. Datang Nabi Musa ditentang, datang Nabi Isa ditentang. Bahkan di antara Nabi ada yang dibunuh. Nabi kita alaihissalam memberitakan dalam salah satu hadisnya yang sahih, ya'tir rasulu wal'ahu rajul warrajulan. Nanti hari kiamat itu datang Rasul, salah seorang Rasul hanya punya atau membawa 2 orang umatnya yang beriman. Wa ya'tir rasul wa laysa ma'ahu ahad. Datang Rasul tapi tak ada satu pun umatnya yang beriman. Ini juga menjadi penyemangat bagi para dai. Walaupun tidak ada yang menerima, maka harus tetap bersemangat dan berjalan. Sebagaimana Nabi kita alaihissalam ketika ditentang habis-habisan, meninggal pamannya, meninggal istrinya, lalu orang Mekah sampai semakin dahsyat intimidasi, lalu dia berusaha untuk pergi ke tempat lain, Taif, ternyata ditolak mentah-mentah sampai dihina dan direndahkan. Tapi Nabi alaihissalam tidak balas dendam. Datang malaikat Jibril bersama malaikat gunung, bukan pemegang kunci gunung, tidak. Ini ada yang pegang kunci aja Pak. Disuruh mindahin gunung tak pandai dia, akhirnya mati oleh erupsi gunung. Bukan pemegang kunci, malaikat yang tukang atur gunung, malakul jibal. Kata Jibril, hazza malakul jibal, silakan kau perintahkan. Lalu dia katakan, in syi'ta ya Muhammad uhbitu alaihimul akhshabain. Kalau engkau mau wahai Muhammad, aku balikkan 2 gunung Mekah ini ditimpakan kepada mereka. Kalau gunung ditimpakan ke benih ini, ada yang selamat ya? Hah? Habis Pak. Subhanallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan, Allahumma illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, seandainya engkau tidak murka kepadaku, aku tak peduli. Di inni la arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah. Saya berharap dari tulang-tulang sulbi mereka, belum dalam kandungan lagi, masih di tulang sulbi ayah, di kandungan ayahnya. Ayah-ayah juga mengandung sebenarnya, lebih lama dari ibu-ibu. Ya, ayah-ayah lah mengandung. Makanya tuan-tuan calon-calon bapak-bapak ini sebenarnya dah ngandung ini. Jadi hati-hati bawa kandungannya, jangan sampai salah meletakkan. Sebab kalau salah nanti merusak anak kita. Dan pilihlah yang salihah untuk dibenaikan, dibenaikan, betul Pak, biar bernas. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, saya masih berharap dari tulang sulbi mereka lahir anak-anak yang hanya beribadah kepada Allah. Jadi pandangan dai ke depan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Singkat, karena tidak bisa panjang-panjang katanya, sampai isya katanya dibatasi tadi. Ya, sesi kedua kalau ada, kalau enggak, ya kita selesai. Kalau ada, selesai salat isya. Berapa menit lagi? Oh, 8 banyak tuh. 8 menit. 8 menit kan kali 60 detik. 400 atau lambat gitu ya. 8 kali 60 400. 4 kali 6 8 kali 6 48 480 detik. Coba hitung 1 2 3 sampai 450 ya. Baik, antum yang hitung. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Singkat cerita, sampai kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu,
yang kita ketahui bersama, Nabi itu orang baik atau orang tidak baik? Orang baik. Dicintai masyarakatnya atau tidak dicintai? Dicintai masyarakatnya. Dari keturunan baik-baik atau bukan? Orang yang terhormat atau bukan? Terhormat. Sampai mereka memberi gelar yang tak diberikan kepada siapapun sepanjang sejarah oleh orang Arab, kecuali yang pakai SK itu lain. Ini tidak langsung secara sosial masyarakat Mekah memberi gelar kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin, At-Tahir, At-Tahir yang suci, Al-Amin yang amanah, As-Sadiq yang jujur. Subhanallah, saking amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai setelah mereka bermusuhan dengannya karena membawa sesuatu yang tidak dikenali oleh mereka, amanah-amanah orang Quraisy masih ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi mereka menolak dakwahnya, tapi menitipkan barang masih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, lawan menitipkan barang sama dia. Makanya di malam hijrah ketika Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidur di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari hikmah dan tujuannya adalah Ali dititipi amanah oleh Nabi untuk menyampaikannya kepada orang-orang Quraisy. Sebab kalau Nabi bawa nanti, walaupun niat dikembalikan nanti, Nabi tertuduh nanti tidak jujur membawa lari amanah yang telah dititipkan. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq Al-Maghazi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Begitu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Cuman sayang, pikiran-pikiran orang jahiliyah, keyakinannya jahiliyah karena hasil pemikiran dan perasaan. Aturan yang mereka buat, undang-undang yang mereka sahkan, aturan jahiliyah karena hasil pemikiran dan perasaan, bukan berdasarkan ilmu. Sehingga Ka'bah dulu siapa yang dirikan? Nabi Ibrahim. Wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-ta'ifin. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku. Untuk apa? Dari kesyirikan, lit-ta'ifina wal qa'imin wa ruka'is sujud. Karena tidak mungkin sujud dalam keadaan syirik, tidak diterima. Tidak mungkin rukuk dalam keadaan syirik, tidak diterima. Nah, Ka'bah dulu untuk tauhid, tetapi asal karena pikiran orang-orang jahiliyah jauh dari ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, karena masanya sangat jauh, lebih kurang 1200 tahun. Lama tak 1200 tahun? Lama ya kan, tapi bagi Nabi Nuh tak lama, kita lama. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, sehingga ilmu sudah hilang. Orang tak ngaji cuma ada berilmu, betul tak? Orang tak ngaji macam mana nak berilmu? Kaum muslimin muslimat, lalu Allah utus Nabi kita, qudwatuna imamuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang membawa sesuatu yang mereka tidak kenali lagi. Maka tak kenal maka tak sayang. An-nasu adu ma jahilu, manusia cenderung memusuhi apa yang mereka tidak kenali. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan bada'al islamu ghariban. Bada'al islamu ghariban wa sawfa ya'udu ghariban. Tuba atau fatuba lil ghuraba. Awalnya Islam itu bermula dianggap aneh, asing.
Awalnya Islam itu dianggap aneh atau asing, dan akan kembali dianggap aneh dan asing karena bada, sebagaimana mulainya dulu dianggap asing akan kembali dianggap asing. Ini berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi wajib benar beritanya, sebab Nabi itu sadiqun masduqun, benar dan dibenarkan. Pasti akan terjadi bahwa Islam kembali dianggap aneh. Bahkan sebagian ulama mengatakan justru lebih aneh lagi dibanding dulu, lebih aneh. Apa sebab? Nabi katakan al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala jamrah, yang berpegang teguh kepada agamanya pada saat itu akan seperti orang yang memegang bara api. Kuat pegang bara api, belemu. Kuat pegang bara api, panas. Tapi dilepas kita butuh, tak dilepas tangan melepuh. Begitulah kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Sehingga saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajru wahidin minhum ka ajri khamsina minkum, pahala satu orang mereka diberikan sama dengan 50 orang pahala zaman sahabat, orang zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Ada sabotase? Masuk waktu. Baik, catat ya. Di mana sampai tadi? Pahala satu orang di saat agama itu kembali dianggap asing, yang berpegang teguh dengan agama seperti megang bara api, pahala yang Allah siapkan sama dengan 50 orang sahabat satu orang. Walaupun kemuliaan sahabat tidak mungkin kita capai karena ini bab lain, tetapi pahala ukurannya Allah berikan. Tapi kita tidak mungkin menyamai sahabat radhiyallahu taala anhum. Lalu ditanya oleh sahabat, minhum aw minna ya Rasulullah, 50 orang dari mereka atau dari kami? Kata Nabi, bal minkum, dari kalian. Wallahu taala alam. Insyaallah kita sambung selepas salat Isya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.